Kenapa Socrates tidak setuju dengan demokrasi? Bagaimana demokrasi muncul? Kebudayaan Yunani kuno adalah yang pertama kali menjalankan demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yang berarti rakyat, demos, dan aturan kratos. Demokrasi adalah gagasan bahwa setiap warga negara harus berperan aktif dalam pemerintahan negaranya dan mengelolanya secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu, demokrasi mendukung gagasan bahwa rakyat dapat menggantikan pemerintahan melalui peralihan kekuasaan secara damai, tanpa perlu pemberontakan atau revolusi dengan kekerasan. Jadi bagian penting dari demokrasi adalah bahwa rakyat memiliki suara. Dan apa perbedaan demokrasi saat ini dengan demokrasi pada zaman Athena? Demokrasi pertama kali yang diketahui ada di Athena, berkembang sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ide Yunani tentang demokrasi berbeda dengan demokrasi saat ini. Di Athena, semua warga negara dewasa diwajibkan berperan aktif dalam pemerintahan. Definisi warga negara berbeda dengan zaman modern. Hanya pria bebas yang dianggap warga negara di Athena. Wanita, anak-anak, budak tidak dianggap sebagai warga negara. Dan oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih. Setiap tahun, 500 nama dipilih dari semua warga negara Athena. 500 warga negara itu harus aktif mengabdi di pemerintahan selama 1 tahun. Dan apa sih sikap Socrates pada demokrasi saat itu? Socrates dianggap sebagai tokoh pendiri filsafat barat. Socrates lahir tahun 469 sebelum Masehi dan meninggal 399 sebelum Masehi. Dia adalah filosof Yunani yang diteladani oleh Plato dan filosof besar. Dia dibesarkan selama masa kemasan Perikles Athena, dan dia merupakan seorang tentara, tapi dia paling dikenal sebagai penanya segala hal dan tentang semua orang. Gaya mengajarnya diabadikan sebagai metode Socrates, melibatkan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan mengajukan pertanyaan hingga muridnya mengerti sendiri. Salah satu yang dipertanyakan Socrates adalah demokrasi. Plato menulis, Socrates sedang memperdebatkan tentang negara ideal. Pada satu titik dia bertanya pada rekannya, Adeimantus, siapa yang lebih dia sukai untuk mengatur pelayaran di laut? Beberapa penumpang acat atau kapten yang terlatih, berpendidikan, dan berpengalaman? Setelah kapten dipilih sebagai pilihan yang jelas, Socrates mulai melakukan perluasan metafora ke negara. Mempertanyakan, mengapa kita membiarkan sembarang orang mencoba untuk mengelola negara? Demokrasi adalah salah satu tahap menuju kemunduran negara yang ideal. Demokrasi akan membuat rakyat berteriak meminta diktator untuk menyelamatkan mereka. Ide besar bagi Plato, demokrasi akan mengarah pada tiran. Nasib Socrates dalam demokrasi sendiri berupa kemalangan. Pada tahun 399 sebelum Masehi, filosof itu diadili atas tuduhan palsu bahwa Socrates merusak mental pemuda Athena. Juri yang terdiri dari 500 orang Athena diundang untuk mempertimbangkan kasus tersebut dan memutuskan dengan selisih tipis bahwa filosof tersebut bersalah. Dia dihukum mati dengan meminum racun hemlock. Sekian, dan kita mungkin perlu mempertanyakan kembali demokrasi yang kita jalani, dan kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Ya, terima kasih.